Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat pagi. Saat ini Sate Pagi bertemakan perlindungan aman dan nyaman. Kanguru adalah hewan yang memiliki banyak keunikan. Salah satunya adalah bentuk telapak kakinya yang panjang seperti pegas. Kaki yang panjang itu jelas tidak dapat dipakai untuk berjalan, melainkan hanya dirancang untuk melompat. Ketika melompat, hewan seberat 90 kg ini akan mencondongkan badannya ke arah depan dan mengangkat ekornya sebagai penyeimbang. Kanguru dapat bergerak dengan kecepatan tinggi dan menempuh jarak yang jauh dengan cara melompat-lompat. Selain kakinya, hewan marsupial atau berkantung perut ini juga memiliki keunikan pada kantong ajaib yang dipakai untuk merawat dan membesarkan anaknya. Kanguru biasanya hanya akan melahirkan seekor bayi saja, dan bayi yang dilahirkan dalam bentuk yang belum sempurna. Kebanyakan mamalia berkembang dalam rahim induknya dan menerima nutrisi melalui plasenta. Tetapi janin kanguru hanya berada sebentar saja di rahim, sehingga ketika keluar, bayi kanguru tersebut akan merangkak ke perut induknya dan memanjat ke dalam kantong induknya. Biasanya, bayi tersebut akan menghabiskan waktu sampai sekitar 11 bulan untuk berkembang di dalam kantong induknya. Di sana, bayi kanguru akan mencari punting induknya untuk menyusu. Selama beberapa bulan awal, sang bayi akan terus menempelkan mulutnya ke puting sang induk. Bulan berikutnya, sang bayi sudah terbentuk secara sempurna dan terkadang akan menjulurkan kepalanya keluar kantong. Pada akhirnya, sang bayi akan benar-benar meninggalkan kantong, tapi terkadang masih memasukkan kepala ke dalam kantong sang induk untuk menyusu, sampai akhirnya ia benar-benar disapih. Kantong sang induk adalah tempat perlindungan yang aman dan nyaman bagi sang bayi. Dengan bentuk kasih sang induk merawat bayinya ketika sudah berbentuk sempurna dan besar sekalipun, sang induk tetap membawa sang bayi dalam kantongnya sambil melompat-lompat walaupun terasa berat. Gereja juga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kita semua. Jangan sampai gereja menjadi tempat yang menjenuhkan dan sumber pertengkaran. Jika terjadi perselisihan dan perpecahan di dalam gereja, hal tersebut harus segera dibereskan. Paulus mengalami masalah seperti ini pada jemaat di Korintus. Di sana terdapat banyak perselisihan, saling menjelekkan, keangkuhan dan iri hati antara sesama pelayan Tuhan dan jemaat. Gereja seperti ini sangat tidak sehat. Rasul Paulus mengatakan bahwa sesama saudara seiman kita harus erat bersatu dan sehati sepikir, bukan saling berkelahi.
Karena jika kita masih seperti itu, berarti kita masih manusia yang duniawi. Kita menjauhkan kepentingan rohani dan kasih surgawi. Ingat, gereja seharusnya menjadi tempat di mana kita dirawat dengan kasih Tuhan dan mengalami rasa aman dan nyaman sampai akhirnya kita bertumbuh dewasa di dalam iman. Bukan ajang untuk saling berkelahi dan berkompetisi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa khususnya untuk gereja di mana kami bertumbuh. Biarlah gereja kami menjadi sarana tempat yang aman dan nyaman untuk pertumbuhan iman kami. Sehingga dengan pertumbuhan iman kami bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang